Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhaqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilan. Naam, insyaallah kita bahas hari ini bab saum. Jadi kita lompat dari pembahasan yang harusnya masalah wudhu kemarin baru selesai, tapi karena mendekati bulan puasa kita bahas masalah bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. As-saumu. As-saum lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa adalah imsak. Mutlaqan. Mutlaq. Mana imsak ya ni? Imtina. Mana imsak ya ni imtina. Tidak melakukan atau menahan mutlaqan an ayyi syai, dengan hal apapun. Fi qauli rabbina hakian an Maryam ibni Imran alaihissalam, fa imma tarayyinna minal bashar ahadan faqulli inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Rahman Allah sauma. Sauma apa? Sauma bermakna imsak. Imsak anil apa? Anil ka? Ala bid dalil perkataan setelahnya falan ukallimu al-yawm insiya. Mana? Imsak anil kalam. Wa minhu imsak anil harakah. Imsak daripada harakah, bergerak. Yani qaulu nabigha khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin. Khailu siyamun wa khairu sa'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'likul lujuma. Khailun sa'imun yakni khailun mumsikun, yakni tidak bergerak. Kuda yang tidak bergerak anil harakah. Dan kuda yang ghairu sa'imatin, yang tidak yang bergerak. Tahta al-ajaji, ajaji yakni ghubar. Wa ukhra ta'likul lujuma. Lujam yakni bermakna jamak daripada lijam, pengekang kuda tu lah. Ta'liqu tu yakni menggigit daripada tempat yang kuda tersebut, lijam. Biasa ditaruh kuda tu. Arah kan kepada hadza as-saum bi lughah fil lughah. Wa syar'an imsakun anil mufattirati ala wajhin makhsusin. Secara syar'an yakni menurut fuqaha adalah imsak, menahan dari segala mufattirat yang bisa membatalkan puasa, ala wajhin makhsus, secara hal tertentu. Qaid di sini ala wajhin makhsus. Baik, imsak anil mufattirat. Al-mufattirat, alif lam di situ adalah alif lam lil istighraq. Berarti semua mufattirat, semua yang bisa membatalkan puasa. Saya pembahasan nanti apa saja yang bisa membatalkan puasa. Ala wajhin makhsusin. Ala wajhin makhsusin. Bermakna jami'un nahar min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Baik, kemudian qabilun lisawmi, hari yang bisa puasa. Adapun yaumul aid wa ayyamut tasyrik, ayyamut tasyrik berarti hari 11, hari ke-12, hari ke-13 Zulhijjah. Di situ haram melakukan puasa juga. Yaumul aid, yang lain juga tidak boleh puasa. Bi niyatin makhsusatin, yakni dengan niat ibadah, niat terkhusus nanti. Min syakhsin makhsusin, yakni muslim balik As-siyam atau saum furida fi Sya'ban min as-sanati as-saniyah min al-hijrah. Puasa tersebut disunnahkan itu di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Bahwa ijma'.
wa ma'lum minad din bid darurah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa maka kafir. Adapun orang yang malas berpuasa tapi tetap meyakini bahwa puasa tersebut wajib, dia cuman berdosa. Dosa besar. Ini apa? Ijma. Wasiam puasa tersebut disyariatkan pada awal-awal Islam ala takhyir, yakni kita diberi bisa memilih antara puasa dan tidak puasa. Qala rabbuna ayyaman ma'dudan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina yutiqunahu la yutiqunahu. Maka orang yang tidak mampu boleh membayar fidyah. Ada fi awal tersebut, yakni takhir, boleh memilih. Suma nusikha dinasakh, yakni dari apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr. Faman syahida ini faman hadara. Baik, jadi dinasakh, kemudian wajib berpuasa bagi orang yang memiliki syarat-syarat puasa. Bahkan umat-umat terdahulu juga berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu dikenal sebelum datangnya Islam. Bidalil as-siyam allati lil aqdi. Alif lam di as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. As-siyam. Oke. Sebelum kita lihat dalil yang lain. Bidalil apa? Orang Arab minal muslimin wal kafirin la yas'al, mereka tidak bertanya tentang ma hadza siyam. Apa puasa ini? Apa puasa yang diwajibkan oleh Allah? Pernah kalian dengar Abu Jahal mengingkari ma hadza siyam? La. Karena dipahami dari as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Alif lam lil aqd. Paham alif lam ini pernah kita bahas. Alif lam ya. Ada min jihatil arabiyah. Dipahami dari situ bahwasannya puasa telah dikenal sebelum datangnya Islam. Ada dipahami dari ayat tersebut. Waqad dulu ala hadza hadis Marwahu Bukhari wa Muslim an Aisyah qalat kana yaumu Ashura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Jadi di jahiliyah itu mereka setelah mengenal puasa. Baik, Mas Mahzan Ashura. Berarti puasa telah dikenal sebelum datangnya syariat. Bahkan kalau menurut para ulama yang membaca tarikh umat-umat terdahulu, karena ulama al-Misri yasum, mereka berpuasa. Minal wasanin, bahkan menyembah apa? Wa fil Yunan. Orang Yunani juga berpuasa. La siyama nisa. Bahkan khusus kepada perempuan. Kenapa? Karena di ayat tersebut apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa ta'ala abhama, lam yubayyin, enggak menjelaskan siapa alladzi min qablikum. Siapa sebelum kita? Boleh Nasara, boleh Yahudi. Bahkan ada dalilnya menunjukkan bahwa Nasara dan Yahudi juga berpuasa. Ada alladzina indal usulin wal balaghin disebut apa? Asmaul mubhamah, sah? Asmaul mubhamah. Wa tadullu 'alal umum. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul kama kutiba 'ala jami'an min qablikum. Paham? Jadi siapa aja bisa. Sebelum itu sebagaimana juga difardukan. Ada yakni puasa telah dikenal sebelumnya. Kemudian ukhtulifa, apakah puasa yang pertama kali wajib hal Asyura? Apakah 3 hari dalam setiap
setiap bulan. Ada mawdu' khilaf bainal. Tamam. ثم قال شروط وجوب الصوم. Syurut wujubi as-sawmi. Di sini disebutkan syurut wujub saumi. Syarat wajib puasa. Puasa ada dua, puasa wajib sama puasa sunnah. Maksud di sini yakni puasa Ramadan bi khususihi. Baik, puasa Ramadan bi khususi. Adapun nanti di masalah arkannya itu juga masuk puasa sunnah. Adapun syarat di sini adalah syarat khusus terhadap puasa Ramadan. Sama. Kita baca syarah sedikit. Wa'alam annahu yajibu shaumu Ramadan ala umumi nas bi ahadi asbabi arba'atin. Asbabi arba'ah. Jadi masuknya bulan Ramadan, jadi ada dua. Nanti ada sebab khusus wajib masuk bulan Ramadan, yakni hanya bagi satu orang saja. Ala ahadina, satu orang saja. Ada yang umum untuk semua orang. Di sini disebutkan bahwasanya wajib puasa Ramadan kepada seluruh manusia itu dengan 4 sebab. Yang pertama, subut ru'yatu hilal Ramadan indal hakim, yakni al-qadhi. Ketetapan ru'yah hilal Ramadan tersebut menurut hakim. Nah, ketetapan misalnya pemerintah sekarang itu menetapkan bahwa sebenarnya puasa telah jatuh pada tanggal sekian-sekian. Ada qadhi kan yang menentukan puasa. Baik. Ada syaratnya. Kapan dilihat hilal tersebut? Ya. Yang pertama antakuna ba'dal ghurub. Yang pertama sesudah terbenam. Fala ibrah bi ru'yatil hilal qabla ghurubi syamsi al-yawm at-tasi' wal 'ashrin min Sya'ban. Maka tidak dianggap ru'yah hilal sebelum terbenamnya matahari pada hari 29 Sya'ban. Karena lihat hilal pada 29 Sya'ban. Baik. Syarat yang kedua antakuna sama'u mushiyatan. Langit tersebut mushiyah. Mana mushiyah? Mushiyah itu jernih, yakni la huyuma fiha. Tamna'u ru'yah. Tidak adanya mendung atau awan yang menutupi yang bisa menghalangi terlihatnya hilal. Dan fa in kana fis sama'i ghaimun tastahilu ma'ahu ru'yah fala tuqbalu syahadatu biha. Seandainya di langit tersebut terdapat mendung atau awan yang mustahil untuk melihat hilal, maka tidak diterima syahadah tersebut. Baik, syarat yang kedua, alla yadullal hisabul qat'i ala adami imkani ru'yah. Tidak adanya hisab qat'i. Paham hisab kalian? Hisab itu penentuan bulan bukan dengan cara melihat hilal. Tamam? Nah, tidak adanya hisab yang pasti dah untuk menunjukkan mungkin melihat hilal. Fa indallah hisab qata'i muqaddiman ala istihali ru'yah fala tuqbalu ru'yah. Masalah hari tersebut kita melihat hilal. Dah. Kemudian hisab yang qata'i, ada min falak, ilmu falak tahu, ada muqaddimat, ada hal-hal nanti di dalam ilmu hisab tersebut meyakinkan menunjukkan bahwasannya hari tersebut tidak terdapat hilal. Dan qata'i, tapi memang qata'i. Nah, di saat seperti itu, di saat kita mustahil melihat hilal, kemudian ada seorang yang menyatakan bahwasanya saya melihat hilal, tapi menurut hisab yang qat'i, yang pasti, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada hilal, maka tidak diterima syahadahnya. Tidak diterima syahadahnya. Tamam? Maka tidak diterima ru'yah hilal tersebut. Kemudian wa an yahkumal hakimu bi ru'yatil hilal ka an yaqul thabata 'indi hilal Ramadan. Jadi seorang hakim pemimpin tersebut harus menghukumi bahwasannya telah melihat hilal. Jadi disebutkan thabata 'indi hilal Ramadan atau hakam tu bi subuti hilal Ramadan. Baik, seandainya hakim tidak memutuskannya, tapi seseorang tersebut melihat ada hilal, maka wajib puasa hanya bagi dia yang melihat, waman saddaqahu, dan orang yang mempercayainya, yang membenarkan dia. Boleh? Tamam. Maka tidak wajib kepada seluruh. Baik. Kemudian asyahid wa an ya'ti asyahidu bi lafdhin fihi madatu syahadati 'inda al-ada' ka an yaqul asyhadu anni ra'aitu hilala. Yani seorang syahid
yang melihat hilal tersebut dia bersaksi dengan lafaz yang terdapat maddah syahadah, yakni harus ada kata asyhadu, aku bersaksi bahwasanya aku melihat hilal. Harus ada kalimat aku bersaksi, asyhadu anni raaitu hilal. Enggak boleh kita bilang bahwasanya besok Ramadan. La yajuz. Karena boleh jadi dia menyebutkan bahwasanya besok Ramadan tapi bukan dengan sebab melihat hilal. Sama? Syarat yang kedua, wa ayyakuna syahidu adlan dzakaran bayyinan hurran tamatal hurriyah. Syahid tersebut adlan. Adl harus kalian tahu, adl tersebut ada perbedaan antara adlus syahadah sama adlus riwayah. Adl itu berbeda. Yang bagi kita bedakan antara adalah adl di fuqaha sama adl di muhaddis. Mata yatahaddatsun al-muhaddisin 'anil adl. Kapan orang tuh bicara tentang adl? Di permasalahan riwayat. Di permasalahan hadis sahih kan? Wa ahlu sya'ni hadza qasamu sunna ila sahihin wa dha'ifin wa hasan fal awwalul muttasilul isnadi bin naqli 'adlin dabiqin wa di an mithlihi min ghairi ma syudzi wa illatin qadihatin fadudi. Ada permasalahan disebutkan masalah adl. Indal fuqaha, adl itu berbeda, ada sedikit perbedaan dengan adl di muhaddis. Yaqulu adlun hurun muslimun qad kullifa anhu wasful fisqi wa hijrin tafa wala yura kabiratun yubashiru wala ala saghiratin yubathiru. Yang pertama adalah syahadah. Menurut fuqaha adalah syahadah, hurun. Hurun merdeka. Di sini ada dua. Hurriyah, yakni bukan budak, berarti merdeka. Wa dzukurah, laki-laki. Karena hurun, laisa hurrah disebutkan. Hurun. Al-adlu hurun muslimun qad kulifa. Hurun muslim. Baik. Indal muhaddisin merdeka, hurun tidak disyaratkan. Ya kan? Karena yang bisa meriwayatkan hadis boleh budak, tidak hanya orang yang merdeka. Tamam? Baik. Al-adlu hurrun muslimun. Muslim. Baik, sama-sama muslim. Di adalah adil syahadah, masalah syahadah juga disyaratkan muslim. Di muhaddis juga disyaratkan muslim, tapi inda ada. Di muhaddis di saat ada memberikan hadis. Adapun tahammul di saat menerima hadis itu tidak disyaratkan muslim. Banyak para sahabat sebelum masuk Islam mendengar hadis dari Nabi, mendengar perkataan Nabi SAW. Kemudian di saat beliau sahabat masuk ke Islam, disampaikan hadis yang pernah dia dengar pada masa sebelum masuk Islam. Berarti syarat muslim di adalah riwayat. Indal muhaddisin adalah di saat ada. Paham? Kemudian al-hurru al-adlu hurrun muslimun qad kullifa. Syarat selanjutnya taklif. Taklif baligh aqil. Jadi baru diterima syahadah orang yang melihat hilal harus orang yang baligh dan berakal. Berarti sobi tidak diterima syahadahnya. Baik. Majnun tidak diterima syahadahnya. Persaksian terhadap hilal. Wa anhu wasful fisqi wal hijrin tafa. Kemudian intafa tidak ada sifat fasik. Tidak ada sifat fasik. Jadi orang fasik tidak diterima syahadah. Ma al-fisq. Al-fisq fi al-lughah al-khuruj. Khuruj an syai'. Nah, fisq khuruj yani fasakan hab, yani khuruj biji, fasaqa yani terbelah, terpecah, keluar tunasnya. Ada fi lughah. Nah, al-fisq ini orang yang fasik, yakni
fi'lul muharramat wa tarkul wajibat. Ada mana al-fasik. Orang yang mengerjakan haram kemudian meninggalkan yang wajib disebut dengan fasik. Adapun orang yang meninggalkan mandub dan mengerjakan makruh tidak dianggap fasik karena bukan talab jaziman. Sah? Paham? Ada mana? Hafiz. Berarti tidak boleh ada wa anhu wasful fisqi wal hajrin tafa. Kemudian syarat daripada adil syahadah bukan mahjur alaih. Oh, mahjur alaih. Mahjur alaih orang yang tidak boleh menggunakan hartanya. Masalah as-safi dan sobi. Anak kecil tidak boleh tasarruf harta. Dia tidak boleh menggunakan harta karena dia belum rasyid. Belum bisa menggunakan harta secara benar. Maka orang mahjur alaih yakni sofi. Sofi itu orang yang as-safi wa as-safahu tabdhirun lil amwali fi syahwatin wa ladzatil halal. Ada safi. As-safi tabdhirun lil amwali, orang yang boros memuazirkan harta fi syahwatin wa ladzatil halal, dalam syahwat dan kelezatan yang halal. Ada safi. Orang yang seperti itu tidak diterima persaksian tentang ru'yah. Tamam? Wala yura kabiratun yubashir. Kemudian dia tidak melakukan dosa besar. Adam fi'lul kabair, orang yang tidak melakukan dosa besar. Adapun orang yang melakukan dosa besar maka tidak diterima syahadahnya. Wala ala saghiratin yubathiru, dan tidak juga orang yang melakukan dosa kecil secara terus menerus, israr. Hatta yuqal apa? La kabair ma'al istighfar wa la saghair ma'al israr. Tidak ada dosa besar yang dibarengi dengan istighfar dan tidak dianggap dosa kecil yang dilakukan terus menerus. Tamam? Ada adlun indal fuqah. Sebagian sama seperti di muhaddis. Muhaddis juga tidak diterima riwayat orang yang fasik. Demikian juga yang orang yang israr terhadap dosa kecil. Kemudian adil riwayah juga bukan orang yang majnun, harus orang yang akil. Kemudian bulugh wal istis. Tambah satu lagi kalau di muhaddisin muru'ah. Al-mutasif bil muru'ah wa ada mukhirun laha, dan tidak ada yang bisa menghilangkan sifat muru'ah tersebut. Ada mana adil. Ini penting karena sering nanti di pembahasan syahadah adalah masalah adilus syahadah. Baik, setelah kita bahas tentang permasalahan adilus syahadah, maka tidak diterima syahadat anak kecil. Kemudian perempuan lihatlah satu orang tidak diterima. Ada masalah syahadah di masalah syahadah. Kemudian juga budak tidak juga diterima. Kemudian hurun bayinan, harus laki-laki zakaran bayinan, yakni laki-laki yang bayin, bukan khunsa. Tamam? Ada mana? Baik. Kemudian disyaratkan di situ juga disebutkan bahwasanya adil yang dhahirah. Adil dhahirah memang kita lihat dia bahwasanya orang yang adil, yang orang yang tidak melakukan dosa besar, sholat di masjid bersama kita, puasa dia, ya kan? Adapun batinah enggak disyaratkan. Mana batinah? Tidak ada muzakki, tidak ada orang yang menunjukkan bahwasanya dia adil. Paham? Nah, di permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Yang mu'taman indana Syafi'i cukup dalam melihat orang syahidun wahidun faqat. Satu orang syahid. Ada yang menyebutkan dua saksi. Harus ada dua saksi, dua orang yang melihat hilal. Oke lah, tapi yang mu'tamad cukup satu. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ada qaulnya wa fi baqiyati syuhur la budda min syahidaini bi sifatil adalah. Adapun untuk masuknya bulan yang lain, maka disyaratkan dua saksi.
Ramadan cukup satu orang, syarat adalah terpenuhi, dia melihat hilal, maka diterima syahadahnya, persaksiannya. Limada? Karena di puasa tersebut menetapkan ikhtiyar. Mereka berhati-hati dalam masalah puasa. Kenapa? Karena di puasa banyak tawabi, hal-hal yang lain yang menyangkut dengan puasa. Tarawih, kan? Kemudian i'tikaf fil masjid. Jadi menyangkut dengan ibadah. Maka para ulama mengistimbat bahwasannya cukup untuk satu orang saksi. Ada hadis yang menunjukkan bahwasannya datang seseorang kepada Nabi menyatakan melihat hilal, kemudian antum minubillah, nah maka diumumkan untuk berpuasa. Ada dalil bahwasanya satu orang sah cukup untuk saksi atau syahadat masuknya bulan Ramadan. Kemudian ada permasalahan di sini, ikhtilaful matali'. Pernah dengar kan ikhtilaful matali'? Perbedaannya matali', perbedaan tempat terbit dan terbenamnya matahari. Sebagian orang menyatakan bahwasanya ittihadul matali'. Hal mungkin ittihadul matali'? Pasti ada perbedaan. Ikhtilaful matali'. Di sini dhabitnya, kalau seandainya di suatu tempat terbit dan terbenamnya matahari sama dalam satu waktu yang sama, maka disebut ittihadul matali'. Satu matali' jamak matla'. Matla' isim makan min tala'a, berarti tempat terbit. Paham? Tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, wal kawakib, dan pergeseran planet tersebut, ya kan, rotasinya tuh sama, maka disebut dengan ittihadul matali'. Sama ikhtilaful matali' di sini yakni di saat adanya perbedaan terbenamnya matahari dan terbitnya matahari. Ada lebih dahulu. Sini Syekh Mustafa menyebutkan contoh yang paling gampangnya antara Kairo kita di sini dengan Alexandria, Iskandaria, wa Syam. Suriah. Syam di Suriah. Bahkan kita dengan Saudi juga berbeda. Baik, ada ikhtilaful mata. Khilaf bainal ulama, berapa jarak perbedaan tersebut. Intinya di saat Waqila ada yang menyatakan bahwasanya masafatul qasar, jarak di qasarnya salat. Dah perbedaan tersebut. Tapi enggak, yang menyebutkan adalah pokoknya intinya ikhtilaf matali'. Adanya perbedaan lebih dahulu terbit matahari di daerah ini. Dah. Kemudian lebih dahulu terbenam matahari di satu negeri yang tempat tadi. Intinya ada lebih dahulu ketimbang daerah sini. Masalah kita di Kairo sama di Iskandaria. Walaupun kita lihat waktunya sama, tapi terbit matahari duluan Alex misalnya. Kemudian baru masuk ke Kairo. Nah, perbedaan tersebutlah yang menyebabkan terkadang terlihatnya hilal di suatu tempat, kadang tidak. Ada masalah tawilah waqad dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Dan sekarang kita lebih mudah. Kenapa? Karena adanya orang yang mengurusi permasalahan ru'yah tersebut. Ru'yah tersebut. Nah, jadi lanjut kita bahas. Tadi ada dua. Tadi sebab pertama apa? Ru'yatul ya kan? Sumu li ru'yatihi wa aftiru. Jadi berpuasa dengan ru'yah. Nah, maka di sini ada permasalahan yang memang apakah hisab tersebut dianggap atau tidak. Ada permasalahan yang selalu berulang-ulang di permasalahan Ramadan di Indonesia seperti itu kan. Jadi apa dengan hisab? Apa ru'yah? Indana fil mazhab Syafi'i ru'yah. Kita gimana? Amal di hadis Nabi. Sumu li ru'yatihi. Nabi enggak bilang sumu li wujudihi. Ya kan? Ya, sumu li ru'yatihi. Ru'yah. Laisa li wujud. Bukan karena adanya hilal. Masalah hilal ada, ghumma alaih. Ada. Fa in ghumma alaikum fa'amilu 30 iddatan Sya'ban. Maka jika mendung hari itu sempurnakan 30 Sya'ban. Ghumma tidak terlihat
hilal tersebut. Nah, menurut Imam Subki, terkadang diamalkan hisab tapi bukan diisbat. Fin nafi. Amalul hisab fin nafi laisa fil isbat, la fil isbat. Masalan, seperti contoh tadi saya bilang, masalan ada yang bilang bahwasanya dia melihat hilal. Tapi hisab yang qat'i, yang kuat menyatakan bahwasanya tidak ada hilal hari tersebut, maka disitulah diamalkan hisab. Paham? Tadi kan kita bahas tentang masalah hisab tadi. Nah, hisab katanya tadi tersebut. Misalnya seandainya tidak mungkin terlihat hilal pada hari tersebut, misalnya mendung, tapi kemudian ada orang yang menyatakan bahwasannya hilal terlihat. Dah. Ada suatu lembaga yang di situ melakukan hisab, yang memang mereka menghisab, tapi katanya pasti melalui ilmu falak bahwasanya hari tersebut tidak ada hilal. Di saat itulah diamalkan hisab. Maka disebut amalul hisab fil nafi la fil isbat. Bukan untuk menetapkan bulan, tapi untuk menafikan orang yang melihat padahal hari tersebut tidak mungkin terlihat hilal. Alama rajahul Subki. Tamam? Ada masalah, ada permasalahan apakah boleh pakai hilal apa enggak. Tapi intinya menurut Subki itu diamalkan fi nafi la fil isbat. Ada masalah ulah, yakni masalah subut hilal Ramadan. Yang pertama adalah ru'yahi. Wasababu tsani isti'malu Sya'ban 30 yawman in lam tathbut ru'yatu hilal Ramadan fi layali 30 min Sya'ban. Sempurnanya Sya'ban 30 hari jika tidak terlihat hilal Ramadan. Baik, masalah hari ini kan 29 Sya'ban. Jadi Darul Ifta atau pemerintah Mesir melihat hilal. Ternyata hilal tidak terlihat, maka sempurnakan 30. Fa in humma 'alaikum fa akmilu 30 Sya'ban. Iddat 30 iddat Sya'ban. Atau faqduru lahu fi riwayatin akhar. Tamam. Ada cara kedua masuknya bulan Ramadan, cara menentukan. Yang ketiga, wathalisu husul amarati dhahirati ala dukhuli Ramadan. Adanya amarah ini dalalah, petunjuk dhahirah yang jelas masuknya bulan Ramadan. Seperti kita mendengar suara madafi' wa ru'yatul qanadil mu'allaqatil fi. Masalah di Mesir sekarang kalau masuk bulan Ramadan biasanya dijual lampion-lampion itu tuh kalian. Nah, kemudian jalanan dihias, ada kan? Jalan dihias. Nah, itu salah satu amarat dalalah menunjukkan bahwasanya Ramadan telah masuk. Baik. Kemudian ar-rabi' husulut tawatur bi ru'yati hilal Ramadan walau min kafirin li husulil 'ilmi ad-daruri bidzalik. Yang keempat telah datangnya kabar yang mutawatir. Bahwasanya memang udah mutawatir, yang enggak mungkin kita ingkari lagi, pasti kita karena kabar mutawatir menghasilkan ilmu daruri. Enggak mungkin bisa kita tolak. Kita benarkan. Maka di saat seperti itu telah masuk bulan Ramadan. Ini 4 sebab. Di saat ada 4 sebab ini, atau salah satu dari 4 sebab tersebut, maka telah menunjukkan masuknya bulan Ramadan kepada seluruh orang untuk berpuasa. Tamam? Ada sebab umum. Wa hunaka sababun khas. Sebab yang khas. Wa yajibu shaumu Ramadan ala ahadin nasi bi ahadi asbabi khamsah. Wajib puasa Ramadan bagi satu orang saja. Jadi tidak semuanya, dengan 5 sebab. Yang pertama, ikhbarul mawthuqi bi riwayatil hilal. Dikasih tahu dengan kabar orang yang thiqah bahwa dia telah melihat hilal. Walaupun dia tidak membenarkan. Walau wa in lam yaqa fi qalbihi sidquhu. Walaupun hatinya tidak membenarkan bahwa dia benar, tapi dia orang yang thiqah. Orang yang seperti ini wajib puasa hanya bagi dia. Tamam? Yang kedua, ikhbaru man yaqa'u fil qalbi sidquhu. Diberitahu oleh orang yang kita yakini bahwa dia benar.
walau kana al-mukhbiru kafiran aw fasikan aw 'abdan aw sabiyan aw imra'atan. Walaupun yang memberikan kabar tersebut orang kafir, fasik, 'abdan, budak, sabiyan, anak kecil atau maka dia wajib berpuasa. Demikian juga hisabul hasib binisbah li nafsihi wa liman saddaqahu. Hisabnya orang yang melakukan hisab bagi dia, bagi orang meyakini bahwasannya dia menggunakan hisab untuk menunjuki masuknya bulan Ramadan. Wa man saddaqahu, dan orang yang membenarkan hisab. Baik, hisab itu wa huwa man ya'tamid al-qamar fi taqdiri siyari. Yani orang yang menentukan masuknya bulan jika telah bergesernya seperti ini. Ma'ruf fil ilmi kan? Kemudian tanjimul munajjim binisbah li nafsihi wa liman saddaqahu. Yani penentuannya oleh munjim. Yani munajjim itu orang yang orang munajjim itu orang yang melihat bahwasannya masuk awal bulan dengan terdapatnya bintang kada wa kada. Misalnya dia lihat di langit bahwasanya ini ada tanda-tandanya bahwasannya Ramadan telah masuk dengan sebab ada tanda-tanda tersebut. Maka bagi dia Wabakia masalah yakni orang yang menyangka wadanna dukhul Ramadan bil ijtihad. Masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad. Di saat dia lemah daripada al-bayyinah wa ru'yah. Di saat tidak ada orang yang menjelaskan atau saksi dan ru'yah. Contoh, masalah orang di penjara atau orang orang misalnya naik pesawat terus jatuh pesawatnya. Hidup dia masih di tengah hutan. Hidup dia di tengah hutan, nggak tahu dia kabar kapan masuk Ramadan, maka dia ijtihad. Ini kayaknya besok Ramadan. Baik, dah ijtihad, kemudian dia puasa. Baik, kalau dia puasa sesuai ijtihad dia, sesuai memang dengan bulan Ramadan, fajazahu, maka sah puasanya, karena dia memang berijtihad dia sesuai dengan terjadi bagaimana masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, ijtihad dia ini besok bulan Ramadan ternyata benar, sampai akhir dia puasa 30 hari. Alhamdulillah, berarti kan. Baik. Kalau ijtihad dia ijtihad bahwasannya dia berpuasa sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, bagaimana puasa dia? Maka puasa dia fayaka naflan mutlaqan. Puasa dia dianggap puasa sunnah. Baik. Maka wajib bagi dia untuk puasa di waktu. Kalau dia ijtihad, ternyata yang dia ijtihad ba'dahu. Nah, ini ternyata salah dia ijtihadnya. Udah masuk bulan Ramadan tapi ijtihad dia bilang ini kayaknya belum. Mungkin sehari lagi. Baik. Hari yang dia tadi salah ijtihad dia tuh, maka dia la itsma alaih. Tidak ada dosa. Sama masalah ada masalah yakni yasbutu syahrul Ramadan, masuknya ketetapan bulan Ramadan. Summa qala al-musannif syurutu wujubi shaumi khamsah. Syarat wajib puasa al-awalu Islam. Yang pertama walau fi ma madha, yakni walaupun dia Islamnya telah lalu, yakni murtad, orang yang murtad. Waliyahzubillah, misalnya dia murtad, maka dia wajib puasa in ada ila Islam, jika dia kembali kepada Islam. Baik, dia selama dia murtad dia masih mutalabah bisaumi, masih dituntut untuk melakukan puasa. Baik. Adapun orang yang kafir, maka dia tidak dituntut untuk melakukan puasa karena wa yatawaqqafu sah ibadahnya tersebut alal Islam, ya kan? Atau ala niat, wa niat yatawaqqafu alal Islam. Di sini khilaf di usulin menyebutkan bahwasanya apakah kafir dikhitab dengan furu' syariah, ya kan? Masalah khilaf, apakah orang kafir dikhitab dengan furu' syariah? Furu' syariah misalnya seperti as-shalah, puasa, zakat, itu furu' syariah. Adapun usuluddin, yakni beriman, ada ittifaq, semuanya sepakat bahwasanya wajib beriman. Adapun masalah furu' ada ikhtilaf. Kita menyatakan bahwasannya tidak ada ikhtilaf. Ada yang menyatakan bahwasanya dikhitab inda ta'ifah. Mana dalil apa? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin.
Jadi mereka menyebutkan kenapa kalian masuk ke neraka sakar, karena mereka tidak salat. Wassalat min furu'i syariah. Jika memang di saat kafir mereka tidak dikhitab dengan furu' syariah, kan misalnya mal faedah khitab dari Allah, bahwasanya perkataan tadi masalah kakum bisa sakar. Baik. Di saat mereka tidak beriman, ada dosa kafir, ya kan? Min a'dhamil kabair. Kemudian di saat mereka tidak melakukan furu' syariat, maka ditambah azabnya di hari akhir, di akhirat, karena tidak melakukan furu' syariat, salat, zakat, tamam. Wasani at-taklif. At-taklif yani al-buruq wa at-tamyiz. Fala yajibu 'ala sabi walau murahiqan. Maka tidak wajib kepada sabi, anak kecil, walau murahiq. Murahiq tu yani qurbul ihtilam, orang yang sudah mendekat usia baligh, mimpi ihtilam. Ada mana murahiq. Tapi anak kecil diperintahkan jika dia telah sampai umur 7 tahun. Wa daraba jika telah sampai kepada umur 10 tahun. Sah? Kalau dia umur 10 tahun diajarkan untuk berpuasa. Umur 7 tahun itu diperintahkan, ini diajarkan untuk berpuasa. Ketika sampai 10 tahun dipukul jika tidak berpuasa. Maka tidak wajib kepada majnun dan sakran, orang yang gila. Orang gila dan orang mabuk, maka tidak wajib haitsu lam yata'adda kullun minhuma bima kana sababan fi zawali tamyiz. Di mana dia si mughma alaih, si majnun sama si sakran, orang gila itu tidak yata'addi, tidak sengaja dalam menyebabkan gilanya atau mabuknya. Paham? Berarti orang gila, orang yang mabuk, yang tidak muta'addi, di mana yang tidak sengaja untuk gila. Maksudnya gila dia tuh disebabkan masalah narkoba, mukhadir, ini menggunakan narkoba, ya kan? Sehingga gila. Ada muta'addi. Ada muta'addi. Kalau gila yang memang gila, memang udah takdir Allah, ya kan, sakit, gila. Kemudian mabuk yang memang bukan tanpa disengaja, maka tidak wajib. Adapun jika sengaja menyebabkan gila dan mabuk, sakran, maka wajib puasa. Dan diqadha di saat dia pulih dari hal tersebut. Wa amal mughma alaih, adapun mughma alaih, fasaumu wajibun alaihi mutlaqan. Mughma alaih wa ammal mughma alaih fasaumu wajibun alaihi mutlaqan sawa'un ta'adda bima kana sababan li ghama'i amla. Mughma alaih itu orang yang hilang kesadaran. Orang yang hilang his, kesadaran, wal idrak. Dia tidak bisa membedakan lagi. Dia mughma alaih. Apa bahasa kita? Pingsan. Pingsan. Orang yang seperti ini, koma ya. Orang yang seperti ini dia wajib mutlak, baik sengaja. Misalnya kalian misalnya kalian 3 hari 3 malam nggak tidur menghafal kitab, baca sampai pusing dah, oyong dah, tetap wajib puasa. Berarti kalau orang koma Iya. Jadi itu di permasalahan yang sakit yang tidak diharapkan, memang tidak ada harapan sembuh, ada permasalahan di. Tamam, oke. Wa thalisul itaqah. Yang ketiga, syarat wajib puasa itaqah. Itaqah ini qudrah ala shaumi, mampu untuk berpuasa. Hissan wa syar'an. Mampunya tersebut baik secara hissi maupun secara syar'i. Nah, secara hissi yang pertama kita bahas secara syar'i, berarti orang yang tidak mampu berpuasa, ya kan? Maka tidak wajib. Tamam? Maka tidak wajib puasa bagi orang yang tidak mampu, ajiz, orang yang ajiz, ya. Kita bahas ini wal ajzu 'an shaumi qismani. Lemah, ini ajiz daripada berpuasa terbagi dua. Ada syar'i, ada hissi.
Fasyar'i ma kana sababuhul haid wa awin nifas awil wiladah. Ajus syar'i tersebut adalah sebabnya haid, nifas, atau wiladah. Misalnya pertengahan puasa dia haid, berarti tidak sah puasanya kan? Nifas juga, kemudian melahirkan. Lagi puasa melahirkan, maka tidak sah. Wal hissi yakni lemah daripada hissi, yakni di mana terdapat masyaqqah, ma yalhaqu bi sahibihi masyaqqatun syadidatun la tuhtamal 'adah bisabab shaum. Yakni sesuatu yang ditimpa orang yang berpuasa tersebut, ya kan? Karena dia berpuasa, masyaqqah syadidah yang tidak mungkin bisa dielakkan. Seandainya dia berpuasa, maka dia terdapat masyaqqah syadidah, sukar, sangat sulit. Baik, apa aja sebabnya? Walahu asbab. Minha kibarusin, ajuz, orang yang sudah tua. Fala yajibu shaumu ala ajuz, maka tidak wajib puasa kepada orang yang ajuz. Seandainya dia berpuasa, maka dia terdapat masyaqqah. Karena seandainya kalau dia berpuasa itu sampai sholat dia nggak bisa dia tunaikan. Kalau meninggal aulabi. Ini memang seandainya dia berpuasa, maka dia tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Maka tidak wajib berpuasa. Saya nanti pembahasan fidyahnya. Kalau mampu qadha, ya kan? Kalau enggak fidyi. Wa minha syiddatul jau'i wal 'atshi. Sangat lapar dan sangat haus. Bihaisu la tuhtamal ada qaid. Labud dengan lain. Nanti tengah puasa aduh lapar. Yani yang memang seandainya tidak bisa dihindari lagi. Kalau dia berpuasa bisa masyaqqah syadidah, la tuhtamal, dia bisa mungkin dihindari. Maka boleh bagi dia untuk wa min hal istighalu bi'amalin yashuqqu ma'hu shaumu jiddan, yakni orang yang istighal bil amal, yakni orang yang bekerja, seandainya dia berpuasa maka akan sangat sulit. Masalah kalian tahu tukang bangunan yang kerja di siang hari ngangkat batu, seandainya dia berpuasa, masyaqqah, ukuran rumahnya mungkin nggak selesai gitu. Nah itu harus masyaqqah. Atau orang yang kalian kalau pernah lihat, saya pernah ke Bromo itu, di situ ada orang yang ngangkat belerang, tahu belerang di Gunung Merapi tersebut. Itu mereka ngangkat belerang itu dari kawah terus naik ke atas. Jadi kawah Bromo tadi kan kawah, ke bawah tersebut berapa kilometer dari tinggi gunung itu. Kemudian dia bawa lagi turun gitu. Nah, ada masyaqqah syadid. Maka orang seperti ini dibolehkan berbuka di qadha di hari yang lah. Maka qadha tetap qadha, enggak ada fidyah. Kalau itu kerjaan lu kerja Masa yang ada libur ya? Masih ada libur. rumahnya nggak kelar-kelar. Nah, orang-orang seperti ini tapi mereka tetap wajib berniat di malam hari. Tabiyyun nih niat setiap malam sebelum Adapun mereka berbukanya tersebut kapan? Di pertengahan puasa. Apabila terdapat masyaqqah. Kalau enggak ada, maka falula shaum, ya kan? Berpuasa. Baik, niat tetap wajib di malam hari sebelum fajar. Apabila di pertengahan puasa terdapat masyaqqah, fayubah, maka boleh berbuka. Masalah muhim. Wa minha inkadun hayawanin muhtarim musyrafin alal halal bisababin gharaqin aw hariqin aw hadamin. Menyelamatkan hewan yang muhtaram, yang mulia, hewan
Kainun hayyun. Mau hewan natik walaupun hewan lain ya kan. Karena kait muhtaram yakni yang dimuliakan, musyrif yakni yang memang harus musyraf yakni yang memang diselamatkan. Seandainya kita lihat manusia tenggelam ya kan? Atau ada hewan lain, hewan apa misalnya kambing misalnya gitu, jatuh ke sungai atau ke laut gitu kan, ingkat, kita butuh menyelamatkannya atau terbakar. Nah, seandainya kita tolong bisa apa namanya batal puasa kita bisa. Nah di saat seperti itu boleh kita batalkan puasa kita. Dimana di saat kita tolong dia, misalkan tenggelam kan kita pasti lompat ke dalam air tuh. Nah, masukkan ke manfaat yang maftuh, misal ke telinga, ke mulut gitu kan, masuk air misalnya karena kita tolong dia tuh. Di saat seperti itu boleh dia berbuka puasa untuk menyelamatkan orang lain. Sama? Yang nggak boleh hewan apa? Kayak hewan asalan. Ya. Enggak pakai ular. Emang ada orang Kita ngerti. selamatin ular. Kita Diselamatin Selamatin ular. Iya anjing kasihan. anjing yang Tergantung. tergantung. Gimana anjing tuh tentu? Apa? Tergantung kok tergantung. Ada anjing yang memang menjaga kebun seperti itu, anjing orang lain. Anjing. Selamat kan? Boleh selamat. Harimau. Harimau. Itu mubarak bagi kita. Mau nyelamatinya bingung. Habis itu dimakan. Baik. Lanjut. Wa minha khauful murdi usul al-masyaqqatin syadidatin laha. Takutnya orang yang menyusui adanya masyaqqah syadidah. Jadi seandainya dia berpuasa terdapat masyaqqah syadidah. Ini boleh jadi di saat dia berpuasa ada kala asinya tidak keluar atau tidak ada seperti itu, maka boleh dia berbuka. Ada khauf murdi atau murdi'ah. Murdi' ini orang yang si bayinya. Murdi'ah orang yang ibunya. Nah, seandainya dia takut terjadi hal-hal yang membahayakan bagi orang yang dia susui atau bagi dia sendiri, maka boleh bagi dia untuk berbuka puasa. Wa minhal marad, yakni sakit, dan maknanya juga hamil. Ini orang hamil terdapat masyaqqah, tidak mampu berpuasa, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Wa minhas safar, juga musafir. Baik, syurut yang selanjutnya warabi as-sihah, yakni sehat. Maka boleh bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan jika terdapat masyaqqah bagi dia. Baik, sakit yang bagaimana? Sawa'un kana yurja shifa'uhu minhu aw la. Baik sakit tersebut ada harapan sembuh atau tidak. Baik sakit tersebut disengaja ataupun tidak. Tamam? Wal khamisul itaqah. Yang syarat yang kelima iqamah. Wal khamisul iqamah. Yani ada pisah. mukim. Ada bisa. Yang kelima iqamah. Fala yajibu shaumu ala musafirin safara qasrin. Maka tidak wajib puasa kepada musafir di mana musafirnya musafir yang bisa diqasar salat. Karena di musafir tersebut adanya madinah. Sya'nuhu yahsul masyaqqah. Walaupun sekarang musafir tersebut terkadang-kadang tidak ada masyaqqah. Maka karena ibrahnya di situ adalah madinahnya, sya'nunya. Sya'nu musafir tersebut, madinah tersebut.
yakni adanya hal di saat musafir pasti ada masyakkah di situ. Walaupun musafir sekarang kita lihat kadang-kadang nggak ada masyakkah lagi ya. Kita datang ke bandara, tinggal naik pesawat, gitu. Tapi pasti kalian tahu orang yang capek pas turun dari pesawat. Diqolin Nabi as-safar qit'atun minal 'adab. Ya. Musafir tersebut sebahagian atau potongan daripada pasti musafir tuh dalam perjalanan musafir. Nah, maka orang yang musafir yang bisa dikasar salat berarti sekitar 89 km, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dia sanggup berpuasa maka lebih afdal. Kalau dia berpuasa lebih afdal. Di sini ada syaratnya. Dibolehkan berbuka di saat safir tersebut ada 3 syarat. Yang pertama, kaunuhu safaran tuqsaru fihi shalah. Safir yang dibolehkan untuk mengqasar salat. Ayo. Al-thani ayakuna safar sabiqan 'ala shaumi. Musafir tersebut harus lebih dahulu daripada puasa. Misalnya, bi ayakuna syuru' fihi qabla syuru'i fi shaumi. Misalnya, sebelum fajar kita sudah berangkat musafir. Jadi sebelum fajar kita sudah berangkat musafir. Adapun di tengah puasa kita berangkat musafir, masalah jam 12 kan udah pertengahan hari itu, kemudian kita musafir, di sini tidak dibolehkan untuk berbuka puasa kecuali sebab akhar. Sebab yang lain, masalah marid. Kalau sebab musafir tidak dianggap di situ. Paham? Mabuk sakit berarti kan? Sakit. Yang masyakkah dari masyakkah syadidah. As-salis an yarjul musafiru iqamatan yaqdi fiha hadha shaum. Yakni si musafir tersebut harus dia ada rencana untuk iqamah, untuk mukim di mana dia bisa mengqadha puasanya tersebut. Ada masalah khilaf, yakni apakah misalnya orang yang selalu musafir, Ya, itu udah ada. yudim 'alal musafir, ini selalu dia musafir, sama dengan dia lari dari syariat kan. Iya. Ya, dari syariat. Maka orang seperti ini fala yubah, tidak boleh untuk melakukan buka puasa. Qadha? Naam, qadha. Qadha juga. Maksudnya? Kan la yubah. Nah. Tapi qadha boleh. Qadha salat. La, salat tetap sebagaimana maksudnya. Bukan qadha, qasar. Qasar boleh. Jamak. Berarti sebagaimana waktunya karena udah kebiasaan di atas. Dia tidak boleh yudim ala sah. Orang yang yudim ala safir itu tidak dibolehkan untuk berbuka. Dia memang mencari untuk meninggalkan fardu. Tasawur kalian nonton ini, coba kalian punya jet pribadi misalnya. Jet pribadi. Begitu mau masuk fajar di sini, mau mencari puasa, kalian cari daerah yang masih malam. Terbang kalian ke sana. Sebelum fajar ini kalian harus terbang lagi. Akhirnya kalian puasa. Lari daripada kewajiban. Baik. Cuman tuh hukumnya. Maka dia tidak berarti lari dulu. Nah, orang yang seperti ini di saat dia berbuka puasa dia harus berniat tarakhus, yakni mengambil rukhsah. Tidak boleh langsung memakan. Misalnya kayak dia berbuka puasa karena memang langsung mengambil, tapi harus ada niat mengambil rukhsah. Boleh? La mudah. Jadi tambih la yajuzul al-fitru bihadhihi al-asbab illa idza nawat tarakhusa biha 'inda fitri. Jadi harus ada niat mengambil Kalau dia nggak niat itu kodok. Nah, Oh, nggak pasti berarti. baik. Berapa dah? Lanjut. Kita habisin Fatihah ya. Yang penting Fatihah itu yang penting. Nah, selesai tentang masalah syurut siam. Makal arkanus saumi. Arkanus saumi yakni mutlak. Kalau tadi di pembahasan awal tadi yakni syurut wujub kari adalah puasa
khusus Ramadan. Adapun arkan saum mutlaqan sawa'un kana wajiban au manduban. Arkanu saumi thalathatun. Al-awwalun niyah. Yang pertama nih, li kulli yaumin. Niat untuk setiap hari. Yani indana fil mazhab la yajuz, mazhab Syafi'i tidak boleh niat di awal Ramadan sebulan penuh. Ada ya? La yajuz. Lakin yustahab. Disunahkan. Disunahkan di saat masalah kita kan Kamis di sini masuk bulan puasa ya. Di saat malam kita niat sengaja aku berpuasa di bulan Ramadan, fardu Ramadan, ya kan? Sebulan penuh. Fi awal Ramadan. Fi awal Ramadan. Kemudian setiap malam kita niat. Setiap malam nih. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh niat sebulan penuh. Jadi harus niat setiap malam. Karena menurut mazhab Syafi'i per hari puasa tersebut per hari ibadatun mustaqilatun. Ibadah yang terpisah. Mungkin di Fathul Muin disebutkan disunnahkan untuk menggabungkan. Karena yang membolehkan adalah mazhab Maliki. Nah, Maliki itu boleh puasa niat untuk sebulan penuh. Jadi caranya taklid mazhab Maliki waktu niat di awal bulan. Minta rekam ulama disunnahkan niat di awal bulan sebulan penuh taklid mazhab Maliki. Kemudian setiap malam kita wajib berpuasa. Seandainya kita lupa niat di malam-malam yang lain nanti, maka sah puasa. Baik, karena tadi di awal kita sudah taklid mazhab Maliki. Harus ada kaidnya. Ikhtiyat untuk berhati-hati. Tapi menurut mazhab Syafi'i tiap malam wajib niat. Kalau misalnya dia udah puasa habis itu dia bilang oh iya lupa niat tadi habis itu dia buka puasa lagi. Ya, imsak. Wajib imsak. Kalau pas sahur, kalau niat pas sahur, Boleh, itu boleh. Kalau sahur. Ini misalnya udah jam 12 siang, boleh berikan oh iya tadi nggak niat. Imsak wajib Makan puasanya tapi tetap dipotong. Allah. Untuk menghargai bulan Ramadan. Nah, kalau nanti makan sekedar makan aja. Oke. Ada permasalahan nih. Bisa kalau niat gini kan. Orang sahur kan udah pasti kayak udah ada niatan untuk sahur ya. Ada untuk saya. puasa. Jawaban kalian terjawab semua nanti setelah ini. Baik. Kita bahas dulu niat likulli yaum. Niat untuk setiap hari. Baik. Nah, kita ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib masuk puasa Ramadan. Puasa nazar sama puasa kafarah. Nah, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah wajib melakukan niat di waktu malam. Jadi wajib iqa'un niyah lailan. Walaupun di misalnya pokoknya sebelum tulu'ul fajar. Lailan tuh min ghurubi syamsi ila fajar ya, sampai terbitnya fajar shadiq, fajar shadiq. Nah, di situ wajib iqa' niat lailan. Kenapa ada hadis apa? Aisyah misalnya qal man lam yubati siyam fala siyama lahu. Nah, jadi orang yang tidak berniat di waktu malam, ya kan qabla al-fajri, man lam yubayyit as-siyam, yani tidak melakukan niat di waktu malam qabla al-fajri fala siyama lahu, maka tidak ada puasa. Ada yani orang yang puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah. Tamam. Sini walau asna'a salatil maghrib, walaupun di pertengahan salat maghrib. Tamam, lagi salat maghrib kalian niat puasa. Boleh. Baik, maka berarti ataupun begitu buka puasa kalian berbuka, minum kan? Dalam hati langsung kalian niat untuk puasa besok. Yakfi. Boleh. Tamam. Nah, intinya iqa'un niyah lailan. Harus
Kita berniat di waktu Malam. malam. Tamam? Wa aqallu niyat qasdu shaum ghadin min Ramadan. Hadis. Karena di puasa fardu, di puasa yang wajib harus ada ta'yin. Ta'yin ini menentukan. Misalnya qasdu shaum ghadin min Ramadan, berarti min Ramadan. Qasdu shaumin minan nadhar. Nadhar minal kafara. Daripada kafara harus ada ta'yin. Untuk puasa yang fardu harus ada ta'yin. Baik. Jadi qasdu shaumin ghadin min Ramadan au qada au qasdu shaumin ghadin min nazar kada nazar apa misalnya au kafarah kada wa kada. Ada akalnya. Berarti kalau dia kan yang penting dalam hati kita bahwasanya saya berpuasa besok fardu Ramadan, saya puasa besok Ramadan min Ramadan, saya qada besok qada Ramadan, saya besok puasa nazar. Ini niat di mana niat tempatnya? Dia bukan talafuz. Wa akmaluha fi shaumi Ramadan qasdu shaumi ghadin min ada'i fardhi Ramadan. Ni hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadani. Gimana? Soleh mudhaf. Baik. Itu sempurnanya ni. Baik. Ini pertanyaan Habib tadi. Wala yushtaratu qasdu shaumi istiqlalan. Dan tidak disyaratkan mengqasad puasa, berniat puasa tersebut secara istiqlal. Nah, ini secara terpisah sendiri. Misalnya kita duduk ini niat. Enggak mesti. Tapi bal law qasada an yatasahhara liyaqwa ala shaumi. Seandainya dia berniat sahur, ya kan? Dia sahur tujuannya apa? Untuk kuat puasa. Nah, atau syariba, dia minum biqasdi daf'il 'atshi naharan, untuk menghilangkan haus di waktu siang. Awim tana'a min tanawulil mufattirin khasyata tulu'il fajri. Atau dia tidak memakan sesuatu, imtana'a, tidak memakan, tidak minum sesuatu, ya kan? Hal yang bisa membatalkan puasa. Kenapa? Khasyah, karena takut terbitnya fajar. Wa khatara bi balihi shaum. Hal yang penting. Dan terlintas di benak dia, terlintas di balnya, di benak dia tuh puasa. Fa yasihu shaum. Paham? Berarti masalahnya seandainya kita sahur dan kemudian terlintas di benak kita bahwasanya saya sahur nih agar kuat besok puasa Ramadan. Atau dia minum biar nggak haus besok puasa, ya kan? Nah, atau dia nggak makan sesuatu, misalnya tadi fajar nih kayak besok puasa nih, nggak mengambil, nggak minum sesuatu tuh, nggak memakan sesuatu, sah dianggap nih. Allah. Penting ada puasa wajib. Adapun puasa sunnah tidak disyaratkan niat di waktu malam, boleh di waktu selama sebelum zawal, sama belum memakan sesuatu atau hal-hal yang membatalkan Puasanya 3 jam. Tidur. ada masalah rukun yang pertama. Baik. Wasani tarkul mufattirat, meninggalkan mufattirat, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi kapan? Jami'un nahar, di mulai terbit matahari sampai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi di saat selama itu tidak boleh kita melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Watsalisus shaimu, yang ketiga masuk ke dalam rukun shaim, orang yang berpuasa masuk dalam rukun. Sini syarah yakul li anal imsak alladhi huwa ibadus shaum yaltazimul mumsik wa huwa shaim. Baik, di salat orang yang salat musalli dianggap rukun enggak? Enggak. Lupa kalian rukun salat. Orang yang musalli tidak masuk ke dalam rukun sah. Tapi di sini musannif menyebutkan shaim masuk dalam rukun sah. Shaum, ya kan? Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwasannya salat tersebut memiliki surah, yakni gambaran. Bisa kita jelaskan bahwasannya di hari tersebut salat kada takbiratul ihram, ya kan? Kemudian membaca Al-Fatihah. Jadi
bisa kita gambarkan, kita bayangkan di kharit, di kenyataan bahwasanya sholat itu seperti ini, kita jelaskan rukunnya tanpa kita lihat musalli, tanpa menganggap musalli. Ada awal penjelasan yang pertama. Kemudian karena puasa tersebut yakni tarkul mufattirat, ya kan? Dia adami. Mana adami berarti dia tuh kita melakukan niat kemudian tidak melakukan hal yang bisa membatalkan puasa. Berarti kita tidak melakukan hal yang membatalkan kan adami. Berarti kita nggak melakukan apa-apa kan? Nggak melakukan hal yang bisa membatalkan puasa. Maka dianggaplah shaim masuk rukun puasa. Biar terbayangi bahwasanya puasa itu seperti ini. Ada orangnya yang menahan daripada yang bisa membatalkan puasa. Maka mereka memasukkan shaim ke dalam rukun puasa. Demikian juga fil bai' juga nanti kan disyaratkan al-bai' wal mushtari ya. Karena tanpa bai' dan si mushtari kita kadang-kadang tidak tergambar bagaimana penjelasan tentang bai'. Baik, tamam. Intaha min al-arkan. Allah. Summa qala syurutu sihhati shaumi. Syarat sah puasa. Kalau tadi syarat wujub shaum. Sekarang syurutu sihhati shaum. Ai mutlaqan sawa'un kana wajiban aw manduban, baik puasa wajib atau mandub. Syurutu sihhati shaumi wajiban kana aw manduban arba'atun. Ada al-awalu Islam yakni di sepanjang hari kita berpuasa tersebut Islam. Maka tidak sah puasa kafir dan murtad. Wa tsanil aqlu ay tamyiz jami'an nahar walau hukman. Yakni orang yang berakal, tamyiz. Nah, tamyiz apa kemarin yang bisa membedakan, ya kan? Tamyiz itu bukan yang hilang kan, bukan akal. Ini sifat tamyiz yang terdapat di akal. Fala yasihu shaumim man junna walau lahdah naharam. Maka tidak sah puasa orang yang gila walaupun sebentar. Wala yasihu shaumil mughma'i 'alaihi was-sakran idza istaghraka al-ighma'a was-sakran jami'an nahar fa in afaqa lahbatan minhu sahasa. Dan tidak sah puasa orang yang mughma' 'alaihi, orang yang hilang kesadaran tadi, dan orang yang mabuk jika dia tidak sadar dan mabuk tersebut sepanjang hari. Dari awal terbit fajar sampai termalam sepanjang hari istighraq, ya dalam keadaan mughma, tidak sadarkan diri dan mabuk, maka tidak sah puasanya. Maka kalau dia sembuh lahdah, yakni sebentar, jadi di saat dia hal tersebut kemudian sembuh, maka sah puasanya. Baik. Orang yang tidur sepenuh hari sah puasanya. Wa yasihu shaumun naim wa in istaghraka naumahu jami'an nahar. Walaupun dia tidur sepanjang hari. Lakin yasum berdosa jika dia meninggalkan hal-hal yang wajib seperti sholat. Ada mana? Maka dia tetap dianggap mumayyiz karena hukuman. Buktinya apa? Kalau dibangunkan dia bangun. Masih ada tamyiznya kan. Kemudian wasalis an-naqa'u min al-haid wan nifas. Wazid wal wiladah. Baik. Yang ketiga an-naqa', suci daripada haid dan nifas dan wiladah. Warabi'u al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaumi. Syarat selanjutnya mengetahui bahwa waktu tersebut telah bisa untuk berpuasa. Sebenarnya kita jelaskan tadi apa? Ya, ini hari-hari yang memang haram untuk berpuasa. Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa maka tidak bisa. Misalnya kita puasa juga, nggak sah puasa kita. Balha haram. Sini disebutkan hari-hari yang haram dari berpuasa tersebut adalah Yaumul Aid, 2 hari. Idul Adha wa Idul Fitri. Ayam Tasyrik. Berapa ayam tasyrik hari apa aja?
Wa yaumus syak. Hari syak jika dia berpuasa Zuhur. Baik. Hari syak tersebut hari apa? Besok. 30. Besok ya. Yaumul la haram. Bila sebab. Wa yaumus yakni yaumus syak tersebut adalah yaumus 30 min Sya'ban. Hari 30 Sya'ban. Di situ haram dia puasa. Kemudian hari yang haram lain nisful akhir min Sya'ban. Setengah daripada Sya'ban. 15 Sya'ban setelahnya. Dengan syarat. Ada syarat. Wa nisful akhir min Sya'ban jika dia tidak menyambung dengan hari sebelumnya. Walam yakun disababin. Kemudian tidak ada sebab. Adalah haram. Jadi setengah kedua daripada bulan Sya'ban adalah haram puasa jika dia sebelumnya tidak berpuasa. Dah. Atau dia sambung dengan hari sebelumnya. Misalnya dia biasa puasa Senin Kamis kan? Terus dia berlanjut sampai akhir, maka tidak atau puasa Daud. Orang yang puasa puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Nah, orang seperti ini tidak haram berpuasa di setengah akhir Sya'ban. Adalah hari-hari yang diharamkan. Thumma qala sunanus sawmi kathiratun. Sunat berpuasa tersebut minha ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka idza tayakkanal ghurub, jika yakin telah terbenamnya matahari, wa illa harumata la fala. Jadi kalau seandainya tidak yakin haram, ya kan? Apa namanya? Hadisnya bi la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Jadi orang-orang tersebut selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Gimana? Karena di riwayat Abu Dawud tersebut ada apa? Li'anna liyahud wan nasara yuakhirun. Karena Yahudi dan Nasrani itu mengakhirkan berbuka. Maka kita mukhalafah untuk berbeda dengan Nasara dan Yahudi di takjil, disegerakan. Wa yundabu ayyuqaddimal fitra ala salatil maghrib. Bahkan disunatkan untuk mendahulukan berbuka daripada salat maghrib. Wa yaqula aqibal fitri Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rabbika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ada di sini tambahan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu. Atau ada doa yang lain dhahabad dhama'u wa batalal 'uruqu. Apa lagi? Wa thabatal ajru insyaallah. Wa minha ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Yani bihaitu yakunu bainahu wa bainal fajri ma yasa' qira'atan 50 ayatan takriban. 50 ayat atau 60 ayat. Jadi mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur tersebut sunnah. 50 atau 60 ayat. Berapa menit kira-kira sebelum sebelum apa namanya? Sebelum menit. Takhirus sahur. Tasahharu fa inna fihi al-barakah. Fa inna fis sahur barakah. Baik. Kapan disunatkan sahur tersebut? Jika yakin bahwasannya masih dalam waktu sahur, waktu malam. Adapun ragu-ragu ini masih sahur apa enggak? Alah, Gas terus. baik. Kapan dianggap waktu sahur? Kapan kita dianggap masuk waktu sahur? Ini nisful lail. Nisful lail. Paham? Wala waktu sahur tersebut masuk di pertengahan malam. Berarti nisful lail itu dianggap waktu sahur. Adapun orang yang makan sebelum nisful lail pertengahan malam maka tidak dianggap sahur. Tamam. Jam berapa? Kayak gitu yang ngaji. Apa?
bagi aja. Berarti kalau misalnya malamnya lebih cepat, bagi waktunya. Kok bisa Wan? Misalnya kalau kita di sini maghrib jam berapa? Jam 6. Jam 6. Jam 6. Subuh itu sekarang jam setengah 5. Setengah 5 berarti sekitar satu ya. Jam 11 nggak sih? Jam 11. Tengahan. Nggak ada sahur. Setengah 12. Setengah 12. Takriban setengah 12. Intinya di saat masuk nisful lail itu kalau kita makan kita udah dianggap sah. Adapun nisful sebelumnya tersebut tidak dianggap sah. Tapi kalau makan ya makan. Maksudnya kalau kalian makan di awal ya nggak masalah. Tapi nggak dianggap sah. Nggak dapat pahala sah. Kalau suha Apa? suha Suhak. Apa itu? Subah. Subuh di namanya sholat bu. Sholat duha ya. itu double kill. Taib, lanjut wa minha ini sunat saum wa minhal iftaru ala tamar. Berbuka menggunakan tamar. Tamar tersebut yakni kurma. Di sini cara wa minhal iftaru ala rutab. Rutab yakni kurma yang masih ada airnya, yang masih basah. Wa ilam yajidhu fa'alal juana, yakni tamar. Ada fa ilam yajid fa tamar. Fa ilam yajid fa halum. Berbuka dengan yang Manis. berbuka dengan yang mau. Manis nggak mau sama saja. Kalau mau terus lagi. Bisa lah gitu. Cuma manis nggak mau. Kalau di sini fa in kana tidak kana ahadukum saiman fal yuftir ala tamar. Fa ilam yajid tamar fa alal ma. Maka fa innaha ma'un fa innahu tukur. Baik. Wa minha iktsarul Qur'an. Memperbanyak membaca Quran. Wal akmalu an takuna ma'al mudarasah bi an taqra'a ala syakhsin summa yaqra'u syakhsu 'alaika ma qara'tahu anta 'alaih. Yang sempurna tersebut yakni mudarasah kita baca pada orang lain. Kemudian orang lain baca apa namanya tadarus yang Pakai kita kadar sendiri. Sare juga ya karena apa namanya? Ada hadis dari sahabat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Dan wa kana ajwada ma fi ramadan. Nabi paling dermawan di saat Ramadan. Karena Nabi yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan. Wa yudarisuhul Qur'an. Nabi sama malaikat Jibril yudaris Qur'an setiap malam. Maka di sini disunahkan untuk mudarasah. Wa minha as-sadaqatu fi Ramadan. Nah, bersedekah di bulan Ramadan. Berburu misalnya. Oh iya. Bukan berburu di sini. Sedekah. Kita ke ngamalin nih. Kita ganti sama Soidu ya. Insyaallah. Soidu. Apa namanya? Man fattara sa'iman karena lahu mithlu ajri wa lam yanqus alaihi syai'. Orang yang memberikan orang lain man fattara sa'iman, orang yang memberikan orang lain itu berbuka makanan untuk berbuka atau apapun itu, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia yang berpuasa. Tetap. Makanya kan banyak sekarang coba lihat di jalan di Mesir, kadang mereka satu kurmanya nggak masalah, yang penting yang penting dapat pahala itu apapun. Air sepilih, kalian kira air misalnya aqua atau apa namanya air mineral, terus kalian datang bilang satu tamar aja
Puasa berarti. Ini ada Itu lain. Lain. Demikian juga membaca Al-Quran. Masyaikh kita di Mesir kan seperti itu kan, iksar Al-Quran fi bulan. Dia mikir Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i yaqra'ul Quran sittina khatmatan Allah. di bulan Ramadan. Sehari 2 kali ya. Karena Imam Malik ya yakhliqul hadis, yani beliau tidak membaca hadis di bulan Ramadan, wa yuqbil 'ala al-mushaf. Beliau membaca Mushaf. Al-Quran. Wandi terus. Wadah. Wa sunnatul akhar kathir wa fadlul siyam kathir, banyak di kitab. Insyaallah kalau ada waktu nanti kita baca ke maqasid siyam insyaallah. Qala musannif makruhatis saumi walaupun puasanya manduban, kathiratun minhal al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaq, yakni berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyaq. Jika tidak ditakutkan sampainya air kepada halak, ini kepada tenggorokan, kan? Seandainya bisa sampai kepada tenggorokan, makan haram. Wa minha dzauqut ta'am li ghairi hajati, yakni merasakan masakan makanan dengan tanpa hajat. Misalnya memang nggak ada lagi orang yang bisa mencicipinya. Misalnya di rumah kita lagi masak terus nggak ada yang bisa nyicipin buat. Dengan syarat tidak sampai ainnya, jerimnya. Yakni rasakan di lidah. Di lidah. Nah, yang kita rasa itu tidak masuk ke tenggorokan. Tamam. Wa minhal hajamah. Selanjutnya adalah bekam. Wal hajim atau orang yang melakukan bekam. Awil fasdi, yakni mengambil darah dengan tanpa hajat. Kenapa? Karena bekam itu bisa membuat tubuh kita lemah. Puasa buat badan kita lemah, letih, ya kan, lesu, ditambah dengan kita bekam. Jadi karena hal tersebut maka adapun jika memang dia kuat badannya di saat misalnya ada orang kadang setelah dibekam makin kuat badannya, fala kirah, maka tidak Infus itu nah, nggak batal puasa, itu permasalahan batal puasanya. Masa apa tuh? Apa? Suntik. infus yang Infus tuh. infus atau yang dirawat. Oh, infus ya. infus kan makan Masuknya dari mana? Gizi kan. dari tangan. Betul. Nanti dijawab. Tapi Insyaallah saya. Baik, wa minha, sebagian daripada makruhat puasa adalah madghu nahwil ilqi. Madghu itu mengunyah. Memamah. Oh iya. Memamah. Mama. Tahu bikis. Punya. Mengunyah. Punya untuk anak bayi yang Hancurin. menyangkap sekali. Mengunyah semisal ilqi. Ilqi itu apa ya? Permen karet. Permen karet. Tahu permen karet ya? Nah, permen karet atau hal apapun yang bisa dikunyah. Nah, semisal ilqi itu semisal permen karet yang kita kunyah, ada makruh selama tidak sampai ke tenggorokan. Selama tidak sampai ke tenggorokan. boleh nih punya. Jadi selama tidak apa yang kita kunyah tersebut itu terpisah, yang bisa masuk kepada jauh tenggorokan, pada rongga. Nah, selama dia tidak yatahallal, yakni tidak terpisah dari hal tersebut, ada makruh. Adapun jika terpisah di saat kita kunyah kemudian masuk ke halal, maka haram, bisa membatalkan puasa. Tamam. Makan boleh kok Pak Cita lagi. Dia selama tidak masuk jauh. Makin ngaji makin Makin longgar aja. ngaji makin Baik. Wa minha, termasuk yang makruh itu adalah talabus bisyahwat. Talabus bisyahwat yakni yang tidak membatalkan puasa, seperti mencium bunga dan wangi-wangian. Misalnya kita cium parfum wangi-wangian saat berpuasa, itu bisa menyebabkan wa minha qublah wal mu'anaqah wal lamsu in lam yakhaf inzalan aw jima'an bisababi zalik wa illa
haram. Hormat. Baik, termasuk makruh puasa qublah, mencium. Wal mu'anaqah, yakni cipika. Cipika mana cipika? Mu'anaqah, yakni cium pipi kiri, cium pipi kanan. Wal lamsu, jika tidak ditakutkan inzal atau jima dengan sebab hal tersebut. Seandainya qublah, mencium, atau mu'anaqah atau lamsu, menyentuh, bisa menyebabkan terjadinya jima atau inzal, maka haram. Oke. Qad yakun, ada yang bilang Nabi karena Nabi SAW yuqabbilu nisa'ahu wa huwa shaim. Nabi berpuasa. Nabi menjelaskan bayan li jawazi. Menjelaskan jawazi, bukan karena al-Zahiri, ada penolak Zahiri menyatakan bahwasanya wajib. Itu sunnah mencium di bulan Ramadan. Ada. Baik. Itu jika tidak ditakutkan inzal atau jima. Tapi jika ditakutkan hal tersebut, maka haram. Tapi ada makruh hadis som. Sama. ثم قال مبطلة الصوم ولو مندوبا 11. Yang ini pembahasan tentang yang membatalkan puasa. Al-awwalu dukhulu ainin. Masuknya ain, benda. Ain tersebut jirim. Masuk ain. Jirim ini sesuatu benda, ya kan? Kemana? Ila ma yusamma jaufan, kepada sesuatu yang dinamakan jauf. Jauf itu rongga atau yang apa namanya, di dalamnya itu faragh. Masalan ad-dimagh. Ada, kemudian kita betul. Baik, mal wal jauf. Baik. Al-jauf itu seperti ma'iddah, berarti perut. Ada jauf, masuk dari tenggorokan. Ya kan? Habis itu di hidung. Ya kan? Al-mari, yakni paru-paru. Paru-paru. Wa batanil udhun. Ini telinga. Ya. Wal ihlil. Ihlil kemaluan laki-laki. Wad dubur. Dah. Wa ma la yajibu ghasluhu fil istinja min farjil mar'ah. Sesuatu yang tidak wajib dibasuh di saat istinja min farjil mar'ah. Dah. Wa batinid dimagh. Dalam dimagh, kepala, batin, dalamnya. Ada wa jauf. Mana jauf. Kalau sampai ain, sesuatu yang masuk sampai kepada jauf, dah, melalui apa? Min manfadhin maftuhi, daripada tempat yang terbuka. Nafadha gimana? Tembus, ya. Jadi tempat yang bisa tembus secara terbuka. Maka berarti telinga, ya kan? Kemudian mulut, hidung, ya kan? Dubur, kubul. Itu disebut dengan jauf maftuh. Baik. Dimang, saya dipelah kepala kita. Bacok, ini harus dimasukin sesuatu. Batal. Mati udah nggak batal. Paham? Ada muhim, paham? Ada yang disebut dengan jauf. Ada jauf. Udah tahu aja mana tadi jauf? Manfaat maftuh. Yakni infitah dhahiran. Yudrikul bilain, yang bisa kita lihat dengan mata, telinga, mulut, hidung, ya? Kemudian kubul, dubur, pusat lah. Berarti mata enggak saya. Lah. Berarti kalau masukin apa namanya itu? Celah. Itu. Itu lah. Ya, Walaupun masuk ke sini. Pahit kan? Masuk install. wa in tash'ur bi aisy. Walaupun kalian merasakan apapun di sini. Kenapa? Karena dia bukan jauf manfaz maftuh. Dia bukan jauf rongga yang maftuh.
Walaupun istonya kesambiran. Tapi menurut kedokteran telinga nggak ada rongga masuk ke طيب هذا من الطبع نحن نتكلم عن الفقهاء. Sah. Benar ada secara menurut tabak yang menyatakan bahwasannya telinga bukan Iya. manfaat. Di fikih Muqarrin Berarti ada di fikih Muqarrin Ya, karena udah ditulis. ya khilaf tentang apakah telinga termasuk juf apa tidak, ada khilaf bainal ulama. Indana Syafi'i katsir yaqul bahwasannya telinga adalah juf. Ideal. Adalah juf. Yani apabila masuk sesuatu dari telinga maka batal puasanya. Tamam? Ada menurut ulama yang lain dia tidak menganggap juf. Ada fikih Muqarrin, kalian tahu yang anak syariah pasti pernah belajar fikih Muqarrin tentang apakah ini. Demikian juga mata apakah dianggap juf atau tidak. Tapi mendapat di mazhab Syafi'i mata bukan juf. berarti sedikit. Enggak. Berarti baik. Sekarang kita bahas sesuatu. Sekarang kita bahas sesuatu. Dukhulul ain. Yang pertama ain. Berarti benda. Ain sesuatu. Maka tidak termasuk athar. Athar. Masalah masuk angin, landung. Angin. Lambung. Mati semua. Gabut. Misalnya Ray di Syam, kita tiup sampai ke ini kan. Nah, itu enggak. Atau ta'mun, rasa yang dia itu kan cuma zauq, laisa ain. Bukan jirim dia yang masuk ke dalam tersebut. Paham? Athar. Cibo sate. Masalah kalian lagi jalan berpuasa, terus ada orang yang dari agak jauh sambil ada asap gitu kan? Sate ya. Asap sate gitu. Kan lewat kalian gitu. Nah, jangan kalian hirup, kalau hirup batal. Hirup batal. Tapi kan saat berlalu seperti itu, nah itu dimaafkan karena athar. Dah, rokok. Segair. Ada batal. Ini ada ain dia tuh. Asap tuh Masa asap itu kan? Ain. Asap. Iya. Akar kan? Ain dia. Asap. Ada akar. Asap dari rokok kan? Lah. Dah selesai. Ada Ain ain. batangnya kan? Kantor bilang ain mana? Kalian lihat asap ya? Ada ain. Ain. Ini di mana sih? Kan sama kayak sate dia. Iya, sate kok bisa asap sate kita kan. Yo, bisa yuk. Bisa yuk. Kayak gini nggak boleh. Mana orang yang jual sate? Memang lagi jual sate yang bertahun-tahun. Ayo ada. Iya, bisa yuk. Tahu, habis ini nanti kita lah. Ada sama ain. Nggak ada yang jual sate nih. Baik, kemudian dukhulul ain di sini Syekh Mustafa menyebutkan yumkinul ihtirazu anha. Yani mungkin untuk kita ihtiraz. Ada mana saya bilang mana ihtiraz. Kenapa tadi ihtiraz? Salah kayak asap yang kita lewat, asap sate yang lewat. Jadi mungkin kita untuk menghindarinya. Adapun sesuatu yang tidak mungkin kita ihtiraz, kita jaga, kita menghindarinya, maka dimaafkan ke ghubar tariq seperti debu di jalanan. Kan kalian jalan kadang nggak pakai masker, kan kalian hirup debu tuh, ada masuk. Ain bukan debu, ain. Oh iya. La yumkin ihtiras. Macam mana kita jaga dari nggak masuk debu? Makanya tadi asal rokok boleh ya, cekik udah. Lah mungkin ihtiras karena kita mungkin untuk tidak merokok, tidak memasukkan asap ke dalam mulut. Tamam, boleh. Jadi hal-hal yang tidak mungkin kita hindari, kita jaga dari tersebut. Tamam? Baik, mubtila dukhul al-ain ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuhin. Kemudian qaulnya apa? Bil amdi wal amni wal ikhtiyar. Seperti itu matanya? Enggak ada. Enggak ada. Ada fi syarah. Jadi sampainya tersebut, masuknya ain tersebut ke rongga, ke jauh dari manfaat tadi yang maftuh tadi itu dengan cara sengaja, wal ilmu kemudian mengetahui, wal ikhtiyar kemudian memang pilihan dia sendiri ikhtiar dia sendiri. Nah, seandainya masuk sesuatu ain tersebut
ke rongga karena ini sian lupa, au jahal atau tidak tahu, awil ikrah dipaksa. Nah, maka itu tidak dianggap membatalkan, tidak dianggap masuknya ain. Baik. Di sini ada disebutkan mahal kaunil jahli adran idza nasha'a ba'idan 'anil ulama aw kana haditha ahdin bil Islam. Jadi seseorang jika dia tidak mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan puasa, kemudian dia melakukan itu, maka jika dia orang yang jauh dari ulama, dianggap dia atau dia baru masuk Islam, dianggap dia jahil. Tamam. Adapun kita yang hidup di memang seputaran umat muslim yang telah masyhur, ada para ulama, maka tidak dianggap jahil jika kita melakukan hal yang membatalkan puasa tetap baik. Maka tidak dianggap jauh apa tadi? Yang bukan jauh daging, paha, nah masalah, atau yang masuk dari pori-pori bukan jauh kan? Bukan. Nah. Paham? Pori-pori bukan jauh. Maka berarti kalau disuntik nggak membatalkan? Nggak batal puasa karena dia bukan jauh. Masalah di paha, dibacok, dikasih pisau, diiniin pisau lain bukan? Kenapa paha? Batal puasa? Enggak, karena bukan jauh. Batal. Paham? Karena bukan jauh. Tiga ditusuknya di Tapi kalau mulut. tusuk di mulut meninggal. Yang penting mas, ingat dopingnya jauh. Yang dianggap jauh. Rongga. Kemudian manfaat maftuh. Iftitahan lahiran. Baik. Oh, untuk suntiknya ada pengecualian. Iya. Baik. Untuk suntiknya kan ada kadang suntik menambah tenaga. Yes. Suntik suplemen suntik untuk tenaga karbohidrat semuanya orang kaya bisa suntik berkali-kali kalau puasa. طيب نقرأ وخرج بقوله من مفاد المفتوح ما ليس كذلك فلا يضر وصول الدواء بتشرب المصام. Maka tidak apa-apa sampainya obat dengan diserapnya oleh pori-pori. Wala iktihal. Demikian juga tidak orang yang bercerai. Wa in wajada ta'mal kahli fil halaq. Walaupun dia dapati bahwasanya terdapat rasa, kalian biasa kan kalau orang bercelak pasti ada terasa di tenggorokan. Nah, walaupun terdapat ta'mun, ada rasa seperti di tenggorokan tersebut. Pernah pakai celak belum pernah? Kalau kalian pakai celak nggak pernah terasa. Alhamdulillah berarti. Nah, biasanya orang yang pakai celak itu biasanya agak terasa di kerongkongannya ini seperti ada pai-pai gitu. Nah, walaupun kita rasakan itu, dia tidak dianggap sampai kepada juf karena bukan ain yang sampai. Jadi ta'mu, athar. Paham? Wa kadza la yadur wad'u dawa'i fil ain. Demikian juga tidak mengapa, yadur tidak berbahaya, berarti tidak membatalkan. Menaruh obat di mata. Wa in wajada ta'muhu fil halaq. Walaupun didapati rasanya di kerongkongan. Li anan fitihatul ain laisa fitihan zahiran. Karena terbukanya yakni rongga mata nih yang depan mata kita ini bukan dianggap infitahan. Tamam. Wa kadza la yadur wusul dawa'i walau maghdiyan an tariqil haqni fil 'adli awil waridi. Demikian juga tidak yadur, berarti tidak membatalkan puasa sampainya obat walau maghdi. Apa tadi? Nutrisi. Walaupun untuk stamina. Ya kan? An tariqil haqni dengan cara suntik fil 'adli, yakni fil di urat. Ya kan? Awil warid sama. Lianna al-lahmas-saq wal faqdi wal aliyah laysa juban. Karena daging tersebut, ya kan? Daging dimanapun dia bukan dianggap jauh. Tamam. Ingat dhabitnya jauh. Dukhulul ain
ila ma yusamma jawfan min manfadin maftuhin. Min manfadin maftuhin. Tamam. Oke? Alhamdulillah. Wathanil qay. Yang membatalkan puasa selanjutnya al-qay. Al-qay yani al-istiqa'ah amdan ma'al ilmi bit tahrim wal ikhtiyar. yakni sengaja muntah beserta mengetahui haram hal tersebut dan memang atas keinginan dia sendiri. Bi khilafi ma idza ghalabahul qay. Dengan sebalik jika memang muntahnya tidak bisa dihindari lagi, ghalabah. Setelah dia dikalahkan oleh yakni memang muntah. Itu bukan disengaja. Au ukriha ali. Atau dipaksa muntah, ditepuk-tepuk belakangnya. Muntah. Au jahil, atau dia tidak mengetahui keharamnya di saat berpuasa pada fitrah. Tamam, boleh? Wa thalithul jima'. Yang ketiga jima'. Amdan ma'al ilmi bit tahrim wal ikhtiyar. Baik. Sengaja kemudian mengetahui keharamannya. Demikian berarti mengetahui keharamannya, bukan yang jahil. Ini bukan orang yang baru masuk Islam dan bukan orang yang jauh daripada ulama. Baik. Al-jima' huwa idkhalul hasyafa kulliha aw qadriha min faqidiha fil farji asli walau duburan aw farji bahimatin walau biha ilin thakhinin walau lam yahsul inzalun hayyan kana al-mautu aw mayyitan. Tamam? Al-jima' memasukkan hasyafah seluruhnya atau kadarnya bagi orang yang tidak memilikinya di farji yang asli walau duburan, atau di farji bahimah binatang, walau biha ilin thakhinin, walau adanya penghalang, kalau ada yang melapisi hasyafah tersebut, walau lam yahsul inzal, walaupun tidak inzal, hayyan kana al-mautu aw maitan, baik orang yang hidup ataupun mati yang diotak. Wadah? Tamam. Warabi'u khurujul mani. Khurujul mani bi ghairi jima'. Beda tadi sama jima'. Kalau jima' inzal, walaupun tidak inzal, batal puasanya. Tamam? Kalau khurujul mani bi ghairi jima'. Kaif? Imma bi istimna. Mana istimna yani qasdu ikhraj. Qasdu ikhrajil mani. Ada mana istimna. Baik. Ada kala biyadihi atau biyadi halilatihi, istrinya. Tamam? Ada batal puasanya. Misalnya kala khurujul mani bi mubasharatin bi syahwatin, dengan mubasyarah, yakni mubasyarah langsung bersentuhan dengan tanpa penghalang. Ya, berarti huna khurujul mani bi ghairi jima' imma bi istimna, wadah? Kemudian wa imma bi mubasyaratin, yakni dengan bersentuhan dengan tanpa penghalang. Ada. Nah, dia tidak bermaksud untuk ikhrajul mani, tapi karena mubasyarah maka keluarnya juga batal. Tamam? Bi syahwat, bi syahwatin, dengan syahwat. Ada batal. Tamam. Wadah? Baik, ma'al amdi wal ikhtiyari wal ilmi bit tahrimi fil kul, beserta sengaja. Jadi syarat-syarat tadi itu usul fitri, yakni dengan masuknya ain, ya kan, jima, wal qay muntah, wal inzal, ya kan. Syarat tadi tersebut ma'al amdi wal ikhtiyari wal ilmi bit tahrimi fil kul, pada semua tadi yang disebutkan.
Jadi baru batal tadi itu beserta sengaja. Kemudian ikhtiar atas dasar pilihan sendiri, berarti tidak dipaksa. Kemudian mengetahui keharamannya. Baik. Fa in faqada dzalik, maka jika dia tidak sengaja, ya kan? Wal ikhtiar, wal mukrah, dipaksa, ya kan? Wal jahil bitahrim, dengan syarat ketentuan tadi yang disebutkan, maka tidak. Tamam. Insyaallah badin kalau ada nanya entar sedikit lagi. Wal khamisu al jununu walau lahdah. Yang kelima gila walau sebentar. Walau tidak menyengaja gilanya. Baik. Paham? Berarti gila ni walaupun junun ni walaupun gila dia lahdah ya. Sebentar aja dia, kemudian afaq, maka batal puasa. Tamam? Baik. Wasadis wasabi as-sakran wal ighma'u in ta'adda bihima walau lahdah. Ada perbedaan berarti kan? Mabuk wal ighma, hilang kesadaran jika sengaja dengan ighma tersebut, hilang kesadaran tersebut dan mabuk tersebut walau lahdah, ya kan? Au tidak mutaaddi, tidak menyengaja. Nah, amma jami'an nahar, dari seluruh hari. Baik, di sini ada tafsir. Syarat yang selanjutnya yang ke-6 dan ke-7, mabuk ighma jika ta'addi walau lahdah. Berarti kalau ta'addi sengaja walau lahdah batal puasanya kan? Ala maqtamadahu Ibnu Hajar. Baik. Au lam yata'addi, atau dia tidak sengaja dengan sebab mabuk dan ighma, akan tetapi amma jami'an nahar, mencakup seluruh hari. Jadi dia mabuk dan mughma alaih itu sepanjang hari selama puasa. Baik, fal hasil annahu in lam yata'adda bi ahadihima wa lam ya'umma jami'an nahar fala fitra bi ittifaq. Jika dia tidak sengaja bi ahadihima, dengan salah satunya mabuk dan ighma, dan tidak mencakup seluruh hari, maka tidak batal bi ittifaq. Halo boleh? Yang kedua, jika dia ta'adda, sengaja mabuk atau sengaja untuk menghilangkan kesadaran di diri, walam yastaghriq jami'an nahar, dan tidak mencakup seluruh hari, aftara 'inda Ibnu Hajar fit tufaq, menurut Ibnu Hajar batal puasanya. Dah. Wala yuftir 'inda Ramli, tidak batal menurut Imam Ramli. Tamam? Baik. Ada tafsil berarti kan? Kemudian yang membatalkan puasa selanjutnya, wa thamin wa tasi' wal 'ashir ar-riddatu wal haidu wan nifasu walau lahdatan minan nahar, murtad wal iyad billah, wal haid dan nifas walau lahdah. Berarti riddah sebentar, lahdah aja misalnya, batal puasanya kan? Atau haid lahdah, atau nifas lahdah, ada apa? Wal hadi asyara wiladah. Yang terakhir adalah wiladah. Nah, guna, خلاص mata. Yantahi mata. نكتفي بهذا ونقرأ دعاء كفارة المجلس.